Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fadila Rahmi, NIM 19 12 11 6 11 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mapping tentang COVID-19. Yang pertama yaitu definisi. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus novel corona. Pasien yang terdiagnosa dengan COVID-19 mengeluhkan gangguan pernafasan ringan hingga berat. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Yang kedua yaitu penderita COVID-19 rata-rata terjangkit setelah mengunjungi pasar seafood Huanan yang juga menjual binatang-binatang lain seperti unggas, ular, kelelawar, dan hewan ternak lainnya. Manifestasi klinisnya yaitu demam 90% kasus, letih, lemah lesu, dan batuk kering 80%, sesak 20%, distres pernafasan 15%, ronsen dada memberikan gambaran adanya perubahan di kedua lapangan paru, vital sign umumnya stabil saat dalam perawatan. Pemeriksaan mikrofis sediaan darah umumnya memberikan gambaran hitung sel darah putih yang rendah atau leukopenia dan limfopenia. Pemeriksaan penunjangnya yaitu PCR, lalu asam nukleat, dan COVID-19. Yang selanjutnya yaitu serologi, yaitu untuk melihat respon imunologis. Yang selanjutnya yaitu komplikasi, yaitu yang pertama ada infeksi paru-paru, yang kedua gagal ginjal, yang ketiga gangguan pernafasan akut, yang keempat yaitu kematian. Selanjutnya yaitu perjalanan dari virus COVID-19. Virus COVID-19 terjadi inhalasi melalui udara, lalu masuk ke saluran pernafasan dan masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu masuk ke bronkus dan alveolus yang menyebabkan terjadinya infeksi dan peradangan. Dari peradangan ini dapat memicu adanya edema dan produksi sekret meningkat. Pada edema akan terjadi bronkus menyempit, lalu suplai oksigen menurun, sehingga didapatkan dan menyebabkan dyspnoe, sehingga didapatkan diagnosanya yaitu pola nafas tidak efektif. Tujuannya yaitu yang pertama pola nafas tidak efektif anak berdasarkan ventilasi udara membaik. Kriteria hasilnya itu pola nafas tidak efektif anak, observasi atau ventilasi udara membaik. Yang selanjutnya intervensi yang pertama yaitu pertahankan kepatenan jalan nafas dengan hand-tilt dan chill-tilt, berikan oksigen. Lalu pada produksi sekret meningkat, terjadi akumulasi sekret, menyebabkan obstruksi saluran pernafasan, disfusi gas O2 dan CO2 terganggu. Pada obstruksi saluran nafas, didapatkan diagnosanya yaitu bersihan jalan nafas. Tujuannya yang pertama yaitu kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas pada anak untuk mempertahankan jalan nafas anak tetap meningkat. Yang kedua yaitu kriteria hasil kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas pada anak untuk mempertahankan jalan nafas anak tetap meningkat. Yang selanjutnya yaitu intervensi. Yang pertama lakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik. Yang kedua yaitu lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Dan pada disfusi gas O2 dan CO2 terganggu dapat menyebabkan kapasitas transportasi oksigen sehingga didapatkan diagnosanya yaitu gangguan pertukaran gas. Tujuannya yang pertama yaitu oksigenisasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler meningkat atau dalam batas normal. Yang kedua yaitu kriteria hasil oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler meningkat atau dalam batas normal. Intervensinya yaitu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.